Hai guys, welcome back to Febiel's YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Jadi video kali ini aku pengen share kisah pengalaman Akne Fighter lagi. Kisah pengalaman Akne Fighter ini yang sekarang aku ngebagiin cuma satu aja ya guys, karena ini panjang banget. Jadi jangan di skip karena di setiap sesinya itu bakalan ada foto-foto dari si Akne Fighter ini. Jadi kalian bisa punya gambaran gimana perjalanan si Akne Fighter ini bisa sembuh. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa juga buat klik like video ini dan jangan lupa juga klik subscribe channel YouTube aku di bawah sini supaya aku makin rajin upload. Daripada kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai. Jadi kisah juang jerawat kali ini dialami oleh seseorang lelaki. Anjay, lelaki ini bernama Choi Andi. Ditulis pada tanggal 23 September 2018. Berarti ini dia udah selesai jerawatan nulis cerita ini guys. Langsung saja ke foto pertama kali dia jerawat. Kayak gimana? Kayak gini. BTW backgroundnya lemari banget ya. Mohon maaf, aku belum punya background. Jadi buat kalian yang mau nyumbang background, boleh banget. Kisah jerawatan yang dialami oleh Choi Andi, dia sudah menegaskan dari awal kalau si Choi Andi itu nggak pernah ke dokter. Makanya kalian simak terus ya, dia bisa sembuh jerawat kayak gimana. Jadi dulu waktu zaman SMP kelas 1, dia itu punya kulit yang amat sangat mulus dan kayak tembok, dan mencoba untuk pakai perawatan dari Pond's. Ini bukan menjelek-jelekan suatu produk ya guys. Pond's yang warna pink. Awalnya dia ini kayak iseng-iseng, cobalah sekali-sekali lah ya, kali-kali kan kulit gue jadi mulus gitu. Kali kulitnya jadi putih gitu kan, karena aku tahu yang warna pink biasanya suka bikin efek mencerahkan. Awal-awal nggak ada reaksi apa-apa di mukanya gitu. Nah setelah beberapa hari, mukanya mulailah keluar beruntusan. Beruntusan itu kayak mulai dari 1, 2, 3 di sekitar pipi, dan akhirnya menjalar kemana-mana di bagian mukanya. Karena menurut si Choi ini awalnya udahlah ya, nggak parah-parah banget. Kalau dia ngaca juga kayak udahlah biasa gitu kan. Tapi setelah lama-kelamaan menjadi jerawat guys, dan jerawat ini jadi gede-gede. Munculnya si jerawat ini berbarengan dengan si Choi yang baru ngalamin masa pubernya, dan hormonnya tuh sedang naik-naiknya. Nah dari situlah akhirnya si Choi ini memutuskan untuk menghilangkan si jerawat-jerawat yang natural ini. Karena menurut dia Pond's warna pink itu nggak ampuh, akhirnya dia berganti menjadi Pond's yang warna hijau. Dimana yang kita kenal kalau warnanya hijau-hijau udah pasti buat jerawat ya guys, udah pasti buat akne. Karena aku sih pengalaman kayak gitu guys. Nah, menurut si Choi, katanya sih di Pond's yang warna hijau ini ada kandungan butiran-butiran hijau yang bisa buat ngilangin si jerawat-jerawatnya ini. Setelah dia pakai beberapa hari kemudian, tapi nggak ada tuh reaksi ngilangin si beruntusan si Choi ini gitu. Kayak masih biasa-biasa aja, kayak sama aja pas lo masih pakai yang warna pink. Akhirnya si Choi ini gantilah produk. Dia ganti lagi guys. Sekarang dia pakai Nivea for Men. Lagi-lagi si Choi ini karena termakan iklan, dia pakailah si Nivea for Men ini kan. Nivea for Men ini adalah produk yang dikhususkan untuk para lelaki untuk mengatasi masalah pada wajahnya. Awal dia pakai, dia ngerasa kulitnya bersih gitu, kulitnya putih, bersih, tapi kayak ada bercak-bercak merah dan panas pas pertama kali pakai. Dan menurut dia, ini adalah mungkin reaksi dari si jerawat, atau dia kan baru ganti produk nih, dan baru dicoba juga kan di muka dia, mungkin kayak gitu. Akhirnya setelah 1 kali 2 kali pakai, dia memutuskan untuk tidak menggunakan Nivea for Men lagi, karena dia ngerasa mukanya tuh malah ada keset-kesetnya gitu dan merah-merah setelah pakai nih produk. Dan akhirnya si produk ini dibuang lah tuh sama si Choi itu kan. Terus dia bilang, padahal gue udah nabung. Terus ngapain lo buang gitu? Kalau emang nih ya definisi lo udah nabung nih, ya udah gitu, kalau nggak cocok kasih ke orang nih, dibuang, kan sayang banget sih. Setelah itu pada suatu hari dia nih lagi nemenin nyokap nih kan, nggak nyokap juga, misalnya emaknya gitu, jalan ke toko kosmetik. Tiba-tiba datanglah nih kan si mbak-mbak toko kosmetik nih bilang, Mas, mukanya jerawatan ya? ya lo lihat aja sendiri, jerawatan namanya. Kesel banget gue kalau mbak-mbak kosmetik tuh nggak tahu kenapa, heran. Nah si mbak-mbak kosmetik ini langsung lah kayak mengambil kesempatan dalam kesempitan nih, ngomong ke si Choi ini kan, ngomong gini,
coba produk kita nggak ini ampuh loh buat ngilangin jerawat. Nah, akhirnya karena si Choi ini antara penasaran dan polos, plus mau cepet-cepet mukanya nih sembuh gitu kan. Karena gue sendiri pun ngerasain guys, kalau misalkan muka gue tuh lagi jerawatan terus dipengaruhin kayak gitu cepet banget. Kalau lagi jerawatan dipengaruhin sama mbak-mbak toko kosmetik, udah kelar urusan. Iya aja, mau aja gitu, padahal nggak tahu tuh produk udah ada BPOM atau belum gitu, namanya orang lagi jerawatan kan ya. Akhirnya dia setelah dirayu sama mbak-mbak itu, dia ngerayu lah tuh emaknya kan buat beli si produk yang disaranin sama mbak-mbak itu. Nah, setelah dia udah ngerayu emaknya, akhirnya emaknya mau kan, terbelilah si produk itu kan. Dia bilang dia lupa nama produknya apa karena ini udah jarang ditemukan di pasaran. Obat jerawat yang dari toko kosmetik ini mengandung sulfur. Produk ini tuh bentuknya tuh kayak salep dan dipakainya 3-4 kali sehari. Setelah itu ada facial wash, harganya itu 100-150 ribu. Nah, dia bilang ketika dia ngerasa produk ini tuh dipakai sama dia ngerasa ini tuh produk ada efeknya gitu. Dia ngerasa cocok dan jerawat dia tuh mendingan kan. Nah, dia ngerasa si produk ini bikin mukanya itu jadi lembab, dan tapi minusnya muka dia jadi agak berminyak. Tapi kata dia produk ini belum ngilangin secara tuntas si jerawat-jerawat dia. Mungkin mendingan iya, tapi nggak bisa ngilangin secara tuntas. Jerawat itu masih kayak kadang hilang, kadang dateng gitu-gitu. Jadi kayak datang dan pergi gitu di sekitar pipi kanan dan kiri. Kurang lebih si Choi ini udah make produk ini, dia tuh udah make selama 1 tahun, dari waktu dia kelas 3 SMP sampai ke dia kelas 1 SMK. Nah, sampailah dimana si produk ini tuh udah habis. Kira dia mencari lah kan si produk ini kemana-mana kan, si produk ini buat dipakai lagi biar jerawatnya itu nggak parah lagi gitu. Dia datang lah kan ke toko ini lagi. Tiba-tiba pas datang ke toko ini lagi, mbak tokonya bilang produk ini udah nggak dijual lagi dengan alasan udah nggak produksi lagi. Itu nggak tahu kenapa guys, dia tiba-tiba nggak diproduksi lagi. Lumayan mencurigakan ya. Akhirnya dia sampailah ke jalan dimana dia harus bereksperimen lagi untuk menemukan suatu obat jerawat. Dia mencari-carilah si produk-produk mana yang bisa ngilangin jerawat dia. Sampai akhirnya dia menemukan sabun GF Sulfur hijau. Nah, pertama kali dia pakai, dia ngerasa cocok di muka. Ketika dia punya jerawat 2-3 hari kemudian, jerawat dia itu bisa kempes dengan menggunakan si produk sulfur ini. Tapi ya gitu, masih kayak datang dan pergi gitu tuh jerawat. Nah, tapi dia bilang katanya pas dia pakai GF Sulfur ini mukanya tuh kering banget. Itu minusnya guys, udah kayak kanebo kering pokoknya, yang belum kena air. Nah, makanya dia waktu zaman kelas 1 kelas 2 SMK tuh dia tuh jarang ketawa anaknya. Kayak anaknya tuh anti ketawa banget guys. Ini cuman gara-gara mukanya kering. Astaga. Nah, si Choi ini kurang lebih menggunakan produk ini itu selama 2 tahunan karena emang dia belum menemukan yang cocok, dan ya udah gitu, selagi ada yang murah dan lumayan membantu untuk kulit dia, jadi dia pakai selama 2 tahun. Tapi tetap si bekas jerawatnya nggak hilang dan si jerawatnya juga masih antara ada dan tiada. Nah, ini adalah foto pada saat dia pakai si GF Sulfur ini kayak gini. Foto ini diambil pada tahun 2012. Nah guys, di sini aku mau nyebutin riwayat produk yang dia pakai sebelum dia menemukan si GF Sulfur ini. Yang pertama ada Garnier Format yang Acne Fight Clear and Clear, salep anti jerawat Veril, Vitasit 0,25, krim yang di mall-mall. Krim yang di mall-mall ini BTW dia katanya korban kepolosan. Jeruk nipis, timun, tomat, dan putih telur. Dan itu semua kata dia tidak berhasil. Hasilnya semua nihil. Nah, di sini aku mau tahu foto dia pas di tahun 2013 masih pakai GF Sulfur kayak gini. Katanya kalau di zoom tuh mukanya emang kayak ada jerawat, tapi nggak parah-parah banget guys. Cuman kalau misalkan hormon lagi nggak stabil, itu jerawat bisa memarah dan bisa gede-gede banget datangnya. Gue juga gitu sama. Oke, langsung saja kita masuk ke puncak dari ceritanya si Choi ini. Terjadi pada saat dia kelas 3 SMK. Ini udah mau end nih ya guys. Dia mulai merasakan nggak nyaman nih gue sama si jerawat-jerawat yang ada di pipi kanan kiri gue ini kan. Akhirnya dia mencoba untuk browsing kan di internet tentang gimana caranya menghilangkan
jerawat. Dan dia menemukan suatu artikel mungkin jerawat ini bisa hilang dengan menggunakan bawang putih. Dan akhirnya si Choi ini mempraktekannya kan. Dia mempraktekannya. Gimana dia mempraktekannya? Kayak gini guys. Jadi bawang putih nih lo tempel di bagian jerawat lo. Udah tuh ngerasa kebakar lah tuh kan si Choi ini mukanya kan. Dia ngediamin si bawang putih yang ada di mukanya tuh selama 15 menit. Nah, pada saat ke 10 menit dia ngerasa kayak Ya elah, udahlah, paling ini jerawatnya ntar lagi mau sembuh gitu. gitu kan, kayak efek bawang putih kena jerawat mungkin kan kayak gitu. Dia ngiranya kayak nih efek si bawang putih ini lagi bekerja nih berarti nih buat ngatasin si jerawat gue. Nah, sampailah dia ke 15 menit kan. Udah nggak tahan nih kan si Choi ini. Si muka lah si Choi ini kan. Nah, pada suatu saat dia mau tidur pas malam-malam, dia mulai ngerasa nggak nyaman nih kan sama mukanya. Dia ngerasa mukanya tuh kayak ada efek-efek panasnya. Nah, akhirnya dia berinisiatif lah membelah tomat dan pakai tomat. Nah, keesokan harinya si Choi ini ngaca, dan pas dia ngaca shock dia ngeliat mukanya. Gue nggak tahu kenapa tuh shock, makanya jadi skip guys. Cerita ini akan berlanjut sampai kita menemukan titik dimana si Choi ini bakal sembuh. Dan si Choi ini pas ngeliat kaca kaget lah dia kan. Dilihat mukanya, kok muka gue udah kayak korban ledakan gas LPG katanya. Ditambah lagi dia nih udah kelas 3, terus banyak presentasi yang harus dia lewatkan. Udah gitu udah muen, bayang nggak tuh? Kayak cuman sehari doang jerawat lo bisa membludak kayak gitu. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk nggak sekolah beberapa hari dan berobat ke dokter kulit. Dan sampai dokter si dokter bilang katanya muka si Choi ini kena infeksi. Dan akhirnya si Choi ini dikasihlah selep obat dan dikasih obat dari dalam gitu. Dan Choi disarankan untuk tidak menggunakan sabun muka dulu. Dia boleh pakai sabun muka tapi pakai sabun muka bayi. Waktu dia perjalanan pulang, Choi ini mikir apa gue kena azab gitu ya di muka. Sampai dia nih kepikiran, terus jerawatnya sampai galau seharian. Nah, dia masuklah kan sekolah. Pas dia masuk sekolah, dia teman-temannya tuh pada heran. Kalau kenapa? Pada kaget, padahal yang tadinya mulus-mulus aja, terus tiba-tiba mukanya begeradakan kayak abis kena ledakan gas LPG kan. Bingung gak sih lo? Nih ya BTW, teman-temannya Choi ini banyak katanya. Jadi Choi ini katanya di SMA tuh agak hits gitu. Anjay. Ini adalah foto dimana si Choi ini sedang mengalami jerawat yang katanya infeksi dari bawang putih ini guys. Kita langsung aja tampilkan foto-fotonya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam fase penyembuhan dari si Choi ini. Gimana sih fase penyembuhannya? Jadi kayak gini guys. Jadi Choi ini setelah beberapa hari dia menggunakan obat dokter, dan dia merasakan kayak efeknya nih udah mulai berkurang. Si merah akibat kebakar bawang putih itu udah mulai berkurang. Jerawat dia pas pakai obat dokter itu yang tadinya ada, dan sekarang dia udah menghilang. Jadi sekarang tinggal bekasnya aja. Akhirnya si Choi ini ya udah, berarti kita fokus untuk ngilangin si bekas jerawatnya dulu. Dan akhirnya si Choi ini memutuskan untuk fokus ke bekas jerawatnya dan menghilangkan bopeng yang timbul karena kulitnya tuh terkikis. Masuklah ke produk pertama yang dia pakai, yaitu minyak tawon. Karena si Choi ini orang yang gak sabaran dan karena dia pengen cepet-cepet sembuh karena bentar lagi tuh dia mau KKN. Dan akhirnya si Choi ini searching lah di Google cara buat menghilangi bekas luka. Mbak Google ini menyarankan katanya dia harus pakai minyak tawon. Minyak tawon yang biasanya tuh buat ngurut, tiba-tiba buat ngilangin luka. Dan akhirnya dia langsung jalan nih ke apotek nyari si minyak tawon ini. Pas dicari ketemulah sama mbak-mbak apotek kan. Dia bilang, dia langsung konsultasi nih kan sama si mbak-mbak apotek ini buat ngilangin bekas luka. Sampai si Choi ini akhirnya dia minta si kontak mbak-mbaknya itu. Coba ngapain gak sih lo minta kontak ya? Mungkin dia pacaran. Kita positive thinking aja si Choi ngapain. Setelah sampai rumah, dia mendapatkan minyak tawon itu. Akhirnya dia pulang dan dia pakailah si minyak tawonnya itu kan. Setelah beberapa hari pakai, dia bilang katanya bekas luka di mukanya ini nggak ada perubahan yang signifikan. Dan dia stop pakai minyak tawon dan akhirnya dia beralih fungsi ke minyak urut. Coba ini lebih ada lagi nggak sih lo minyak urut lo pakai buat apa coba? Beberapa hari setelah kejadian dan dia pakai minyak tawon. Ini adalah foto si Choi udah 2 hari pakai minyak tawon. Oke guys,
setelah dia pakai minyak tawon, udahan lah dia akan pakai masa-masa minyak tawonnya. Masuklah ke produk kedua yang dia pakai, yaitu lidah buaya. Nah, dia cari produk lidah buayanya di sekitar rumah tuh nggak ada, guys. Maksudnya kayak lidah buaya asli itu nggak ada. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli lidah buayanya nih di pertanian deket Ragunan. Ini tanaman harganya 15-20 ribu BTW. Pakailah dia sama si lidah buaya itu, tapi tidak ada hasil yang signifikan juga pas pakai lidah buaya itu. Nih si coy BTW orangnya nggak sabaran ya. Masuklah ke produk ketiga yang dia pakai, yaitu Gold Ghee. Gue nggak tahu itu Gold Ghee apaan guys, kita simak. Dia menemukan suatu produk yang diyakini bisa menghilangkan bekas luka, yaitu Gold Ghee. Dan katanya produk ini tuh bukan cuma bisa bekas luka aja, bisa penyakit-penyakit lain. Dan akhirnya dia buka Google dan lihat review-reviewnya di Google dan YouTube. Produk ini dia beli seharga 190.000, dan produk ini berupa minuman gitu dan teksturnya agak kenyal-kenyal gitu katanya. Pertama kali dia pakai, katanya muka dia tuh agak-agak kayak dingin, adem-adem gitu loh guys. Terus pas pagi-pagi dia ngaca, mukanya tuh kayak cerah, seger gitu. Singkat cerita, dia sudah memakai si Gold Ghee ini selama 6 bulan, dan katanya kondisi wajahnya coy ini sudah membaik. Kayak gini fotonya. Ketemulah pada saat dimana dia mencari produk lagi. Akhirnya dia bertemu dengan produk pisau hack. Di sini aku udah pernah pakai juga produk pisau hack ini. Pisau hack ini adalah produk yang mengandung 5,5 pH. Bisa untuk badan, bisa juga untuk kulit. Katanya sih kalau misalkan untuk orang-orang jerawat-jerawat gitu banyak yang pakai produk ini gitu. Tapi dan kata mereka itu produk ini mirip Cetaphil gitu dan bagus. Aku udah pernah pakai, tapi beberapa hari kemudian kayak ngelupas-ngelupas gitu guys. Jadi aku tidak melanjutkan pakai pisau hack. Kok jadi gue yang curhat? Enggak. Dan si coy ini ngerasa cocok sama si pisau hack ini karena menurut dia ini pisau hack bagus banget dan cocok untuk kulit orang-orang Asia. Dia sangat merekomendasikan produk ini karena bener-bener bisa membantu dia, dan mukanya itu mungkin muka si coy ini jadi lebih membaik sejak dia pakai pisau hack. Dan ini adalah kondisi mukanya si coy sekarang. Foto ini diambil pada tanggal hari Sabtu 22 September 2018 pukul 10 malam. Dia pakai pisau hack BTW udah selama 4 tahun. Katanya sih pengen ganti ke produk Cetaphil, tapi katanya lumayan mahal, jadi ntar-ntaran aja. Nah, yang terakhir di sini dia ngasih tahu produk yang dia pakai selama ini gitu. Yang pertama dia pakai pisau hack, dan yang kedua dia pakai Skin Aqua yang SPF 30. SPF 30 itu dijadikan sebagai pelembab supaya muka dia tuh nggak kering. Nah guys, di sini ada pesan-pesan yang disampaikan dari si coy ini. Yang pertama, cek skincare kalian. Yang kedua, pokoknya setiap habis cuci muka jangan dilap pakai handuk, kalau bisa pakai tisu atau pakai handuk khusus. Yang ketiga, jangan begadang. Yang keempat, jaga pola makan. Yang kelima, jangan ngatain orang yang lagi berjerawat. Dan yang keenam, stop pakai produk perawatan kulit kalau lo udah pakai bertahun-tahun dan gak ada efeknya. Oke guys, jadi itu dia tadi ceritanya si coy ini melawan jerawat dia, yang akhirnya muka dia tuh yang tadinya kebakaran gara-gara si bawang putih, dan akhirnya sekarang bisa mulus lagi guys. Ya, cukup panjang perjalanan si coy ini. So guys, semoga kalian suka sama cerita kali ini. Buat kalian yang punya cerita juga, kalian bisa langsung share ceritanya ke Instagram aku. Kalian bisa follow Instagram aku di sini atau di sini, atau di description box aku juga nyantumin nama Instagram aku. Dan jangan lupa buat follow IG aku juga. Dan buat kalian bisa bercerita, jangan lupa buat naruh tanggal. Buat kalian yang mau cerita, jangan lupa juga buat ngasih lihat foto before after, dan juga foto-foto perjalanan panjang kalian pada saat waktu berjerawat. Cerita-cerita ini bakal aku masukin ke YouTube karena buat memotivasi teman-teman yang lainnya. So guys, gitu aja cerita dari aku. Jangan lupa buat klik like video ini, jangan lupa buat klik subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga buat komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya di bawah sini supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah.